Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading tentang blessing atau hal manis apa yang akan terwujud di realita kamu di 2023. Ini aku shuffle dulu ya, baru nanti kita bahas. Kalau kamu misalnya mau skip, silahkan langsung lompat ke readingnya aja. Oke, secara sekilas aku melihat gini ya, tema transformasi yang sangat besar, signifikan bahwa ada satu chapter yang selesai, kayak diri kamu itu bertransformasi perjalanan hidup kamu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Di dasar deck ada Magician. Kamu sedang menuju manifestasi kamu. Apa yang mau kamu lihat terwujud dalam realita kamu. Kamu bisa lihat itu di 2023 ya. Kita bahas lebih lanjut. Di blessing kamu ada Nine of Wands, ada King of Wands, ada Nine of Cups. 99. Nine of Wands pertama. Nine of Wands itu kan biasanya aku mengartikan sesuatu orang yang capek, orang yang terluka, orang yang berhati-hati supaya dia nggak terluka lagi atau kecewa lagi. Tapi karena ini berbicara blessing ya, kamu bisa, semesta akan membantu kamu untuk keluar dari kekecewaan kamu, dari luka hati kamu, belajar mengikhlaskan, memaafkan, atau ada momen akhirnya kamu mengerti dan akhirnya bisa merelakan apapun yang terjadi di waktu lampau, dan kamu bisa melepaskan apapun itu ganjelan di hati kamu ya. Lalu dengan King of Wands, kamu kayak lagi fokus nih untuk menuju kebahagiaan kamu yang sesungguhnya di Nine of Cups. Karena apa? Kartu Nine of Cups itu berbicara wish fulfillment, dream come true. Kayak kamu happy banget sama diri kamu single atau nggak single, kamu happy sama diri kamu, dan dengan Nine of Cups di sini aku melihat banyak hal menyenangkan yang akan seperti cups kamu itu full gitu. Cups itu kan berbicara emosi, intuisi, mimpi, sesuatu yang berlimpah-limpah untuk emosi kamu dalam artian yang positif ya. Lalu juga dengan King of Wands di sini, lalu di sini ada Ace of Wands. Awalan baru yang menyenangkan, sebuah inspirasi untuk melakukan sesuatu, terutama yang berhubungan dengan aspek kreativitas atau pekerjaan. Mungkin melakukan sesuatu yang berbeda dengan pekerjaan kamu, atau kamu terinspirasi untuk melakukan sesuatu dengan proyek kreatif, atau terinspirasi untuk melakukan sesuatu gitu, dan itu menjadi sesuatu yang excited gitu di hidup kamu di 2023. Dan gini, yang perlu kamu perhatikan, atau ini advice kamu ya, kayak semesta, aku bilang tadi ya, tadi ada Ace of Wands, di sini ada Ace of Cups. Ini vibe yang sangat menyenangkan gitu. Dan memang perlu ada yang ditinggalkan di 2022, perlu ada yang berakhir, perlu ada yang bertransformasi. Tapi diri kamu juga bertransformasi dengan apapun yang terjadi di 2022 ya. Six of Swords itu berbicara berlayar ke air yang lebih tenang, membalikkan badan. Lihat, dia udah, ini kan wajah orangnya gak kelihatan ya, dia udah gak mau lihat lagi apapun yang udah di belakang. Sama, kamu gak perlu lihat lagi apapun yang udah di belakang. Waktunya kamu menatap ke depan, waktunya kamu memaafkan apapun atau mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi di belakang, karena semesta mau ngasih banyak hal yang jauh lebih baik. Yang tadi aku bilang, cups kamu akan berlimpah-limpah gitu, kebahagiaan kamu akan berlimpah-limpah, dan ada banyak hal yang menyenangkan buat hati kamu, dan banyak hal yang bikin kamu excited gitu dengan 2023 kamu. Oke, kita bahas ini 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan terakhir ya. Ini ada woman holding a heart, gak masalah kamu laki-laki atau perempuan. Ini lebih kepada energi bahwa ada orang yang mau ngasih hatinya ke kamu gitu. Dan di sini ada Page of Swords, ada Death, ada Ace of Wands. Kayak aku melihatnya gini ya, orang ini selama ini memperhatikan kamu, kayak berusaha mencari tahu gimana memahami kamu, gimana cara memasuki kehidupan kamu. Dia kayak menunggu gitu, waktu yang tepat untuk akhirnya datang. Dan ini akan jadi sesuatu yang sangat menyenangkan sih. Death ini lebih kepada akhir dari orang ini, apa ya, mencari tahu gitu. Akhirnya dia mengambil langkah dan ngasih hatinya ke kamu gitu untuk masuk ke hidup kamu, dan nunjukin nih bahwa aku punya perasaan loh sama kamu, bahwa aku mau lebih, misalnya lebih dari pertemanan, aku mau hubungan ini jadi sesuatu yang lebih serius gitu, aku mau kamu. Dan ini akan jadi hubungan yang sangat menyenangkan sih ya. Selain berbicara aspek kreativitas kamu atau pekerjaan kamu, karena di sini ada woman holding a heart,
ini akan jadi hubungan yang sangat menyenangkan. Dan aku melihatnya dengan Page of Swords itu ada komunikasi dari orang ini atau dari orang lain. Dan yang berikutnya, The Garden and the Gate. Kamu punya semua, kamu ini vibe-nya tuh kayak magician, dan tadi tuh magician ada di dasar deck ya. Ini sebuah reminder loh buat kamu, in case kamu lupa bahwa kamu bisa mewujudkan realita yang kamu mau. Karena ini ada banyak kartu yang mengkonfirmasi bahwa banyak hal menyenangkan, bahwa banyak hal yang bikin kamu excited di 2023. Tapi kayak ada rasa keseganan gitu. Mungkin dengan energi Nine of Wands di sini ya, mungkin kayak kamu kehilangan optimisme kamu capek juga di 2022, atau ada rasa takut juga ke depannya akan seperti apa, karena mungkin apa yang kamu perhatikan di berita gitu ya, bikin kamu khawatir, bikin kamu was-was ke depannya, apakah akan lebih baik, atau langkah aku ke depannya seperti apa, aspek finansial aku. Kalau misalnya nonton berita itu hanya menambah rasa takut kamu, tuh sebaiknya dikurangin atau enggak sama sekali ya baca berita-berita. Karena berita zaman sekarang itu, kalau menurut aku ya, lebih kepada menambah rasa takut kita sih, bukan, karena konten yang uplifting tuh lebih sedikit daripada konten yang menambahkan rasa takut kita. Oke, ada Seven of Pentacles, ada The Moon, ada Two of Wands. Gini, dengan Seven of Pentacles itu kan orang yang berdedikasi, orang yang mau bayar harga, bekerja keras. Tapi dengan Seven of Pentacles aku juga melihat mungkin ada yang gak sabar juga sih. Ada yang mungkin mulai pesimis gitu, kok gak kelihatan hasilnya, kok gitu-gitu aja, kok capek doang. Ini bisa dalam konteks apapun ya. Tapi jangan sampai kayak sedikit lagi kamu sampai nih sebenarnya di apapun itu yang mau kamu tuju, terus kamu berhenti di tengah jalan padahal dikit lagi kamu sampai. Karena gini, The Moon itu kayak jalan setapak ini menuju gunung ya. Gunung itu adalah berbicara kayak puncak kesuksesan, puncak keberhasilan. Mungkin jalan kamu gak selalu mulus, mungkin kamu gak selalu mengerti ke depannya seperti apa, tapi percayalah jalan kamu selalu dituntun gitu. Dan bisa jadi ini juga sebuah reminder ya, ketika intuisi kamu bilang sesuatu, ketika hati kamu memanggil kamu untuk melakukan sesuatu, terutama tadi dengan King of Wands dan Ace of Wands gitu, melakukan suatu hal yang berbeda dengan pekerjaan kamu, atau mencoba melakukan hal yang baru, kamu akan menemukan hal-hal yang mungkin tidak kamu temukan sebelumnya, atau tidak kamu pikir sebelumnya. Lalu yang berikutnya, appreciation. Kayak dengan ini nih aku melihat bahwa ketika kita bersyukur dengan apa yang kita punya atau yang ada pada hidup kita gitu, ketika kita bersyukur, kita akan memancarkan energi yang akan mengundang lebih banyak hal lagi yang akan menambah rasa syukur kita. Kita bahas lebih lanjut. Di sini ada Hangman, di sini ada Three of Wands, di sini ada The World dengan Hangman. Gini, Hangman itu pertama berbicara tentang fleksibilitas, berbicara tentang pengorbanan, tapi juga berbicara tentang intuisi, inspirasi, momen pencerahan, terjadi perubahan pada cara berpikir ya. Karena gini, di sini ada The World, lalu di sini ada Death, di sini ada The World gitu ya. Ada sesuatu yang tadi aku bilang di awal, tema transformasi yang sangat kuat dalam reading kamu gitu ya. Ada perubahan yang signifikan yang akan terjadi di 2023 kamu. Dan kamu bisa melihat dengan Three of Wands ini ya, momentum yang kamu tunggu. Lalu juga apapun yang kamu tunggu, itu misalnya jawaban, solusi, jalan keluar, manifestasi yang mau kamu lihat terwujud di realita kamu. Ini juga berbicara tentang perjalanan, berbicara juga tentang mungkin ada momen atau kayak perpindahan gitu, berpindah rumah, berpindah pekerjaan, berpindah tempat, pindah negara juga bisa. Dengan Three of Wands di sini itu membicarakan hal-hal yang barusan aku bilang ya. Dan dengan The World gitu, ada sebuah chapter yang tadi aku bilang ada momen transformasi, karena ada satu chapter, ada satu siklus yang selesai, kayak ini penutup major arcana, ada satu siklus yang ditutup dan kamu siap masuk lagi ke dalam energi The Fool, dan kamu sedang dalam perjalanan menuju untuk melihat realita yang kamu mau itu terwujud ya. Sebuah reminder, kamu gak perlu takut, kamu gak perlu khawatir bahwa kedepannya seperti apa, karena di sini ada Nine of Wands ya. Aku mengerti sih itu sesuatu yang manusiawi, bahwa
bahwa ketika kita pernah terluka, pernah kecewa atau capek gitu, kita punya rasa takut, gak mau mengalami itu lagi. Tapi yang paling penting gini, kita harus bisa melihat lebih jauh dari rasa takut kita, dari kekecewaan kita. Karena apa? Semua hal itu seperti koin, ada dua sisi gitu. Mungkin pada saatnya kita mungkin pada saat ini kita nggak ngerti gitu, kenapa kita harus ngelewatin hal-hal tertentu, kenapa ada yang perlu berakhir, kenapa kita perlu ketemu orang-orang tertentu. Tapi ketika kita sudah berada jauh di depan, atau bahkan ketika kita mencapai titik di mana yang kita mau gitu, kita baru bisa melihat gitu, itu adalah sebuah persiapan, sebuah pembelajaran, proses evolusi jiwa kita, proses transformasi kita. Karena apa? Kalau kita nggak ngelewatin itu semua, kita belum tentu akan mencapai titik di mana kita mau. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.